Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hafid, masih di channel Hafid Kayu. Bahas dunia perkayuan atau pertukangan. Gimana kabarnya guys? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dalam kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi ya guys. Berbagi cara membuat sangkar perkutut atau sangkar lingkar, sangkar bundar. Di sini saya sebenarnya bukan membagikan sebuah tutorial atau cara ya guys. Hanya sekedar berbagi proses pembuatannya guys. Karena saya sebenarnya bukan pengrajin sangkar ya guys. Saya juga sebenarnya tukang kayu dan masih belajar untuk membuat sangkar bundar atau sangkar perkutut. Karena saya kemarin baru bikin satu, ya istilahnya belajar ya guys. Saya masih baru belajar membuat sangkar lingkar, sangkar bundar yang biasa dipakai atau digunakan untuk sangkar perkutut. Alhamdulillah kemarin saya bikin satu, ini jadi ya guys, sangkar perkutut. Walaupun belum bisa bagus ya guys, belum bisa rapi, tapi alhamdulillah jadi. Yang penting kuat ya guys. Ini kuat ini guys, walaupun ya cukup sederhana. Ini guys, sangkar perkutut. Di sini saya mau membagikan cara ini membuat ringnya. Nah, karena bagi saya ini sulit guys membuat ring, karena emang saya bukan pengrajin sangkar, tapi alhamdulillah dengan ketelatenan, sabar, bisa jadi guys. Ini terbuat dari bahan bambu tali itu ya guys. Gimana cara membuat ringnya ini ya guys, saya mau berbagi ini. Kita lihat prosesnya. Oke. Untuk proses awal, kita potong dulu bambu dengan ukuran panjang. Di sini saya potong sekitar 160 atau 70, tidak pasti ya guys, karena ukuran yang sebenarnya itu cuma 130, tapi kita lebihin nanti untuk penyambungan supaya lebih enak, ada sisa ya guys. Pertama kita sigar atau kita belah. Di sini saya belah sekitar 2 cm lebarnya untuk nanti dijadikan 2 ring. Pertama-tama kita bersihkan dulu tumpinya ya guys. Tumpi bahasanya apa ya, bagian yang menonjol pada bambu bagian dalam ya guys, supaya tidak beler, tidak tajam, tidak mengenai tangan ya guys. Dan itu memang harus dibersihkan supaya tebalnya sama ya guys. Kemudian bagian sampingnya juga kita bersihkan dulu supaya tidak mengenai tangan, karena bagian samping itu pas di kulit tajam banget ya guys. Setelah kita bersihkan, terus selanjutnya yaitu kita tekuk-tekuk pelan-pelan aja ya guys. Kita tekuk pelan-pelan supaya lentur dahulu. Ini akan lebih mudah karena bambunya masih basah, belum kering ya guys. Kita tekuk, kita lenturkan terlebih dahulu, terutama pada bagian ros atau ruas. Di situ bagian ruas agak susah karena keras biasanya. Nah ini kita lenturkan tapi pelan-pelan ya guys, jangan sampai patah. Kalau seandainya udah pelan kok tetap aja patah, ya udah kita buang, kita ganti lagi aja gitu ya guys. Karena saya juga masih belajar ini. Kemudian kita coba untuk kita bundar, kita lengkung. Kalau serasa udah bisa, serasa cukup lingkarannya, langsung aja kita tali atau kita ikat. Di sini saya ikat pakai kawat bendrat ya guys.
Nah, bisa juga pakai yang lain supaya tidak megar lagi ya guys, atau kembali lurus. Setelah kita ikat, jadinya seperti ini guys, karena ini bambu basah. Proses selanjutnya yaitu pengeringan. Untuk bambu basah ini setelah diikat, kalau langsung dilepas pasti lurus lagi. Untuk pengeringannya saya menggunakan kompor guys, karena ini musim penghujan, jadi panasnya kurang full. Sebenarnya dijemur di halaman bisa, tapi sampai benar-benar kering. Karena musim hujan, panasnya juga kurang full, saya menggunakan kompor saja guys, biar lebih cepat. Sampai benar-benar kering ya guys, supaya nanti kalau dilepas tidak kembali lurus. Paling enggak walaupun kembali, tapi tidak sampai lurus. Kalau serasa sudah cukup, kita rasa udah kering, kita lepas itu tali ikatannya. Setelah dilepas, ya kan, dia masih kembali megar, tapi tidak bakalan lurus karena kadar airnya sudah keluar, walaupun belum benar-benar full kering, tapi udah enak untuk disambung, untuk dibuat lingkaran gitu ya guys. Dan karena ini saya tadi belahnya 2 cm, saya sigar lagi, saya belah lagi menjadi 2, karena di sini saya mau memakai untuk ring sangkar bagian tengah atau atas ya guys, biar jadi 2 dengan lebar 1 cm ya guys. 1 cm nanti masih kita bersihin lagi, kita tipiskan lagi ya guys. Kita bersihkan dulu pada bagian yang tajam supaya tidak mengenai tangan. Kemudian setelah serasa cukup, kita bundar, kita sambung. Untuk penyambungannya di sini saya menggunakan mal lingkaran. Di sini saya punya 3 lingkaran. Untuk bagian bawah ini yang bagian paling lebar, ini lingkarannya diameter 40 cm, kemudian 36 cm dan 32 cm. Di sini saya menggunakan yang paling gede, yaitu 40 cm diameternya. Untuk penyambungannya sendiri kita kasih tanda guys, pertemuan antara ujung satu dan yang lain, 2 tanda, yang satu untuk menggabungkan, yang satu untuk pemotongan. Setelah dipotong satu, dan yang satunya juga harus dipotong bagian luarnya ya guys, yang nantinya kita peges atau kita apa namanya ya guys, pokoknya dipeges miring, gue nyambung ngono guys. Ngono wae. Kita seset pakai pisau sampai sekiranya lurus, kita malkan pada yang satunya. Ketika kita garis, kemudian kita sisrik, kita peges lagi guys, supaya nanti kemiringannya ketemu gitu ya guys. Sekiranya serasa cukup, untuk menggabungkannya di sini saya pegang, saya tekan pakai tang atau catut ya guys, biar lebih kuat. Dan pengelemannya saya cuma menggunakan lem seperti lem G, lem cair itu ya guys, lem Alteco atau lem G, itulah lem Cina. Saya menggunakan lem Dexton itu namanya guys. Setelah kering kita paskan pada mal. Kalau udah jadi ya berarti udah jadi, tinggal kita bersihkan lagi untuk ketebalannya
atau lebarnya itu biar sama. Kemudian kita mal garis-garis itu sebagai lubang rujinya ya guys, lubang jeruji sangkarnya. Setelah selesai langsung saja kita bor pakai, di sini saya menggunakan bor atau mata bor 3 mili ya guys. Nah gitu caranya guys. Kemudian untuk proses terakhir yaitu kita haluskan ya guys, kita amplas semuanya supaya halus. Dan untuk bagian luarnya atau bagian kulit yang hijau di sini saya amplas juga supaya kelihatan putih dan bersih ya guys, tidak landep. Akhir jadinya seperti ini guys, tinggal merakitnya. Kiranya cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video Hafid Kayu berikutnya.